Selamat malam Bapak Ibu, para pemirsa Ciloteh Wanipin, dimanapun Anda berada hari ini. Saya hari ini bersama dengan Bapak Asril Enci. Bapak Asril Enci ini lebih kurang 42 tahun berada di Riau dan berbagai jabatan telah beliau pegang. Di antaranya adalah pernah menjadi di Bapeda, pemerintah Kabupaten Riau, Provinsi Riau selama 25 tahun. Kemudian juga Dinas Pendidikan beliau 5 tahun, Biro Ekonomi 5 tahun, dan juga beliau pernah menjadi Sekretaris Eksekutif Percepatan Ekonomi Riau, itu juga 5 tahun. Kemudian beliau juga menjadi Kabid Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Provinsi Riau. Artinya kalau soal pengalaman beliau tidak kita ragukan lagi. Tapi hari ini beliau pulang kampung ke Sumatera Barat dengan satu tujuan, bagaimana khususnya petani gambir yang berada di pesisir selatan bisa menjadi lebih sukses ke depannya. Makanya Pak Asril Enci hari ini adalah sebagai Ketua Dewan Pengawas APG, yaitu Asosiasi Petani Gambir Kabupaten Pesisir Selatan yang disingkat dengan APG Pesisir, di mana beliau sangat konsen sekali bagaimana mengembangkan gambir di pesisir selatan ini, karena kita tahu penghasil gambir itu ada dua, yaitu pesisir selatan dan 50 kota. Dan salah satu yang menjadi target beliau adalah bagaimana usulan solusi penyelesaian masalah gambir untuk dibahas dan disepakati bersama oleh pemangku kepentingan terkait. Yang saya tanyakan kepada Pak Asril Enci, seperti apa solusi penyelesaian masalah gambir yang dihadapi oleh masyarakat kita saat ini, Pak? Karena bagaimanapun kita tahu bahwa saat ini petani gambir dihadapkan kepada kondisi yang sulit, karena petani gambir kita ini rata-rata harga gambir itu murah, dan saya yakin dengan keberadaan Asosiasi Petani Gambir ini akan menjadi solusi yang tepat. Nah, mungkin gitu Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wan Ipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan masalah gambir yang ditanyakan tadi, sebenarnya gambir ini adalah semenjak ditanamnya gambir di pesisir selatan, belum pernah berdiri satu asosiasi apapun, sehingga perlu dibangun kelembagaan untuk mengurus gambir. Di kondisi saat ini, gambir yang memang murah, harganya tidak memenuhi kebutuhan dasar petani, tidak memenuhi kebutuhan hidup layak petani, tidak menilai jerih payah petani dengan harga sangat murah itu, maka perlu adanya standarisasi atau harga dasar dari petani sehingga bisa memenuhi kebutuhan dasar petani itu. Nah, kenapa harga gambir murah? Selama ini memang tidak ada yang mengurus, tidak ada lembaga yang mengurus, sementara dari pihak eksportir atau buyers itu langsung ditangani oleh pengumpul. Nah, petani menerima harga dari pengumpul, tapi petani tidak pernah berhubungan dengan pihak buyers atau eksportir. Nah, di sini tidak ada yang menjembatani. Satu sisi pengumpul atau toke profit oriented, dan pihak eksportir pasti profit oriented juga. Tapi tidak ada yang menjembatani yang untuk masalah sosial orientednya, artinya untuk masyarakatnya. Tidak ada pemberdayaannya, tidak ada transparansinya. Nah, inilah yang diperjuangkan oleh Asosiasi Petani Gambir Pesisir Selatan, sehingga ada harga dasar untuk bisa ditetapkan bersama antar pelaku, yaitu petani, pengusaha, dan pemerintah. Nah, dalam hal ini pemerintah sebagai agen pembangunan, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan pemandu undang-undang di sisi perdagangan tentu harus melakukan evaluasi ulang terhadap tata niaga gambir. Ada 4 hal yang harus kita sampaikan di sini mengenai masalah gambir. Pertama, tidak terjadinya hilirisasi industri gambir. Justru yang terjadi huluisasi gambir.
Hulurisasi gambir artinya para pengusaha membeli daun gambir, berarti hulurisasi. Ini akan merugikan negara dan masyarakat. Dari sisi masyarakat, pertama gambirnya tidak lagi bisa berkembang karena ampas gambir sendiri tidak dikembalikan ke pohon gambir sehingga gambirnya tidak subur. Yang kedua, terjadi pengangguran dari pihak pengolah gambir atau anak kampung istilahnya. Berikutnya juga tidak terjadi ekspor. Nilai ekspor akan turun di sisi kepentingan negara di situ. Yang kedua, mengenai tata niaga gambir. Mengenai tata niaga gambir ini ditetapkan oleh hanya pengusaha dan toke saja, dan tidak ada hubungan antara petani yang memproduksi gambir dengan para eksportir. Nah, ini kita harus linkkan antara eksportir dengan produsen gambir sehingga tidak ada lagi yang mata rantai yang terlalu panjang. Inilah yang kita hubungkan dengan membuat suatu kesepakatan yang dijembatani oleh pemerintah. Yang ketiga, masalah kualitas. Kualitas memang akibat harga gambir turun naik sehingga terjadilah di satu sisi masyarakat ingin harganya gambirnya berat sehingga terjadi macam-macam, katakanlah bercampur gini. Nah, disinilah posisi APG akan memandu petani untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan produksi berdasarkan permintaan pasar. Nah, yang keempat mengenai penetapan harga dasar tadi. Harga dasar inilah yang kita perjuangkan bersama dengan pihak pemerintah, pengusaha, dan petani, termasuk harga transaksi. Apa bedanya harga transaksi dengan harga dasar? Harga dasar adalah harga yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar petani. Sementara harga transaksi adalah harga atas perkembangan fluktuasi harga pasar dunia, sehingga eksportir akan menawarkan kepada petani. Kalau harga pasar dunia 500.000 per kilo, bukan berarti sementara harga di masyarakat tetap seperti semula, berarti tidak terjadi keadilan antara pangsa pasar dunia dengan si produsennya. Nah, inilah yang kita jembatani, maka disebut dengan harga dasar tidak boleh lewati, tapi harga transaksi berdasarkan fluktuasi pasar dunia. Nah, ini yang akan kita berjuangkan bersama-sama dengan berbagai pihak terkait. Nah, di sini ada triple konsensus yang harus kita lakukan. Artinya baik pihak petani menjamin produksi dan kualitas, dari pihak produsen atau eksportir itu menjamin pangsa pasar, dan pihak pemerintah menjamin di sisi fasilitasi dan regulasi undang-undang tentang tata niaga dan produksi gambir dari sisi kebijakannya. Inilah yang perlu disepakati bersama sehingga terjadilah kesepakatan. Nah, payung hukum untuk ini tidak hanya sebatas kerjasama, tetapi harus dibangun di payung hukum yang kuat dalam bentuk diskresi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kenapa diskresi? Karena gambir ini merupakan satu-satunya provinsi yang menghasilkan gambir di Indonesia. 80% gambir yang nasional ini adalah berasal dari Sumatera Barat, sehingga pemerintah Sumatera Barat berhak membangun diskresi sendiri dan kemudian dilegalisasi secara nasional untuk eksportir. Kementerian Perdagangan mengeluarkan tata niaga gambir secara khusus untuk secara nasional dan untuk internasional. Kira-kira itulah suatu kebijakan yang perlu dipercepat, karena satu sisi petani kebunnya sekarang sudah semak, tidak lagi berminat untuk mengolah, sementara kehidupan 80% para petani di 32 negara itu adalah dari gambir. Itulah penjelasan singkat dari kami. Lebih kurang mohon maaf, mungkin ada tambahan nanti dan masukan, dan APG PSL bersedia menerima masukan, bersedia berdiskusi dan untuk mengambil kebijakan dan ekonomi yang berkeadilan. Itu saja. Celoteh Onipin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Celoteh Onipin. Tadi kita bersama dengan Bapak Ketua Dewan Pengawas APG Pesisir Selatan, Pak Asrenci. Kalau sekarang kita bersama dengan anggota Dewan Pengawas Asosiasi Petani Gambir Pesisir Selatan, yang lebih singkat dengan APG Pesel, bersama dengan Profesor Dr.
Herman Hart. Nah, kita akan bercerita dengan beliau terkait dengan paparan Pak Ketua tadi seperti apa, dan mungkin beliau menambahkan yang disampaikan oleh Ketua tadi. Silakan Pak. Silakan Pak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Ketua Dewan Pengawas APG PCL tadi, saya ingin menambahkan bahwa APG PCL ini berdirinya dari berbagai anggota yang dengan niat ikhlas, tanpa adanya dorongan-dorongan, tapi ada niat ikhlas dari hati nurani masing-masing. Untuk kita tambahkan bahwa Gambir sejak dulu tidak ada pedagang India. Pada tahun 80-an India tidak berkuasa pada waktu itu. Yang berkuasa pada waktu itu adalah Cina dan orang Minang asli yang menjadi eksportir. Tapi sejak tahun 90-an India mulai merambah dunia gambir, sehingga pedagang-pedagang orang Minang, orang Cina itu dibuatnya lari karena sudah dikuasai oleh pedagang dari India. Yang sekaligus India ini adalah mereka sekaligus membeli daun gambir yang artinya itu bisa berakibat dari terhadap petani gambir yang sekaligus membuat meningkatkan pengangguran terselubung namanya. Karena karena daun gambir sudah diolah, sudah dibeli oleh India, dan petani pekerja gambir sudah kehilangan pekerjaan untuk mengolah gambir. Nah, sekarang terjadi dengan demikian terjadi penurunan harga gambir akibat dari monopoli dari pedagang-pedagang India. Dan itu adalah kaki tangannya adalah toke-toke yang ada di kampung, di daerah perkebunan gambir. Nah, pada waktu dulu tahun 2000-an pernah gambir meningkat harganya sampai 150.000, cuman bertahan 5 bulan saja. Karena pada waktu itu pedagang-pedagang India gagal berkolaborasi. Nah, setelah itu mereka berhasil berusaha untuk berkolaborasi, sehingga harga gambir turun drastis sampai menjadi 20.000 bahkan 18.000 per kilo. Nah, akibat dari penurunan harga gambir yang seperti itu, maka terjadi kemiskinan, luas lahan berkurang karena lahan gambir tidak bisa diproduksi dan dirawat sebagaimana mestinya. Nah, sehingga luas lahan sampai sekarang ini bisa yang bisa dirawat itu mungkin sekitar 50%, dan produksinya juga menurun karena tidak bisa diusahakan oleh petani karena tingkat kekuatan ekonomi petani juga semakin menurun sampai saat ini. Nah, oleh sebab itu APG PCL berusaha untuk memberikan beberapa solusi dari
masalah-masalah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Asri Enci tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya APG PCL ini, tentunya ini berupa angin segar kepada para petani gambir khususnya di pesisir selatan. Dan tentunya selaku ketua yang diamanatkan sebagai ketua, dan tentunya Pak Sahrul sudah membuat APG ini mau dibawa kemana, dan tentunya telah memiliki goal dan impian yang jauh ke depan. Silakan Pak Sahrul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tujuan APG mau dibawa kemana nantinya. Yang pertama sekali mengenai percepatan hilirisasi industri sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas tadi sudah. Cuma saya terkait dengan tujuan mau dibawa kemana APG nanti. Sebenarnya APG ini lahir dari persoalan-persoalan yang telah meliputi dari semua warga petani gambir yang ada di selatan. Salah satunya kalau saya ibaratkan ini petani gambir ini seperti orang hanyut. Orang hanyut di sungai, dia minta tolong tetapi tidak ada orang yang mampu menolongnya. Makanya muncullah petani gambir ini beria-ia kami bersama-sama dan membentuk satu organisasi yang namanya APG Selatan. APG ini tujuannya adalah untuk bagaimana kami mensejahterakan masyarakat nanti di selatan. Kami sejahterakan, kami usahakan bersama-sama bagaimana caranya. Ini tergantung dari kiat kerja dari APG saja. Kemudian daripada itu, APG yang jelas tujuan pertama APG mensejahterakan kehidupan masyarakat petani gambir khususnya di selatan dalam rangka peningkatan mutu hidup sesuai dengan kebutuhan hidup layak KLH tadi. Oleh sebab itu, kami sebagai Ketua Asosiasi Petani Gambir yang diamanahkan oleh masyarakat di selatan ingin mencoba membawa perahu APG ini menggapai tentang keinginan-keinginan petani gambir supaya dapat hidup layak seperti pedagang-pedagang lain atau pada orang-orang lain, sehingga dia memperoleh kualitas hidup yang mapan. Makanya kami mempunyai langkah-langkah tertentu yang telah kami coba membahas dengan kawan-kawan yang ada di APG sendiri. Terkait dengan tujuan APG itu, tentu APG banyak hal-hal yang harus kami siapkan, termasuk masalah kepengurusan. Tanpa ada beberapa pengurus di APG itu, jelas APG tidak akan bisa berjalan dengan sendiri. Makanya kalau kami berbicara masalah kepengurusan APG, struktur dari APG ini memang banyak. Tentu kalau kami paparkan semuanya tidak mungkin. Cuma yang jelas kami sampaikan APG itu adalah bahwa APG mempunyai struktur. Ada yang namanya ketua, ada badan pengawas, dan ada penasihat. Di samping itu ada lagi yang namanya wakil bidang produksi dan ada lagi wakil bidang pemasaran. Ditambah nanti sampai ke bawahnya nanti ada kelompok-kelompok tani yang kami bentuk nanti sebanyak 11 kelompok tani dari 32 negari penghasil gambir. Itu di Kalimantan Selatan. 32 negari penghasil gambir itu ada 11 orang poktan. 11 orang poktan itu jelas nanti akan mewadahi, membimbing dia, mengawasi dan mengontrol tentang pekerjaan-pekerjaan yang ada di kelompok-kelompok tani tersebut. Sehingga nanti dengan adanya kelompok-kelompok tani tersebut nanti bekerja bersama-sama nanti, saling bahu-membahu, makanya nanti apa yang kita inginkan nanti itu akan tercapai dengan sendirinya. Namun persoalannya sekarang adalah kami memang terkendala juga. Terkendalanya kami dengan yang namanya organisasi yang kami bentuk ini adalah dengan cara sukarela, tanpa ada mengganggu orang lain. Tidak ada orang yang kami tidak pernah meminta-minta terhadap pendirian organisasi ini. Makanya kami lillahi ta'ala membentuk organisasi ini dengan tujuan pertama ya jelas mensejahterakan masyarakat petani gambir sehingga hidup layak dan maju, sehingga pendidikan dan kesehatannya juga nanti maju untuk masa depan. Maka oleh sebab itu APG PCL untuk masa yang akan datang kami akan tetap berjuang semati-matian bagaimana nanti kami langkah-langkah kami berjuang nanti termasuk dengan saling bahu-membahu nanti dengan pemerintah daerah yang terkait dengan yang namanya produksi gambir, termasuk dengan instansi-instansi terkait seperti dinas-dinas perindustrian
perdagangan, dan kami juga minta bantuan kepada bapak-bapak yang terkait nanti, sehingga nanti APG ini akan tetap berjalan dengan baik. Kemudian daripada itu, apa yang disampaikan oleh Pak Asril Encik tadi sebagai koordinator pengawas dan Bapak Profesor Dr. Herman Har sebagai anggota badan pengawas, itu memang betul adanya. Bahkan kami selalu bekerja sama bersama-sama, bahu-membahu dalam rangka mencapai kegiatan ini tanpa ada memandang hal-hal yang perlu kami pikirkan dulu. Yang penting kami berbuat dulu untuk masyarakat banyak. Hanya itulah tambahan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.